Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Muqbil hafizahullah ta'ala, di mana kita akan melanjutkan kembali di dalam kaidah yang baru, di mana pertemuan sebelumnya kita sampai pada kaidah yang ke-33. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-34 dalam kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, yaitu 50 kaidah yang disebutkan dalam kitab, 50 kaidah yang diambil dari Al-Qur'an. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di Madinah dahulu tinggal di sana bukan hanya kaum muslimin, tetapi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi penduduk kota Madinah bukan hanya kaum muslimin, tetapi di sana ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ada kaum musyrikin, ada kaum munafik, dan juga ada kaum muslimin. Mereka tinggal di satu tempat yang disebut dengan Madinatul Nabawi atau yang disebut dengan kota Madinah. Tentunya karena mereka kaum muslimin tidak tinggal sendiri, tetapi juga ada umat-umat yang lain yang tinggal bersama mereka di kota Madinah. Tentunya mereka memiliki kaidah-kaidah di dalam bermuamalah, memiliki aturan-aturan di dalam menjalankan kehidupan di sana. Sehingga dengan kaidah-kaidah yang mereka terapkan di dalam kehidupan dahulu, berkumpulnya berbagai umat-umat kala itu, ada kaidah yang mereka pegang. Sehingga kita diperintahkan untuk melihat dan juga kita menjadikan teladan bagaimana kaum muslimin, yaitu Rasul dan para sahabatnya, di mana mereka tinggal di kota Madinah kala itu. Mereka bukan menjadi orang-orang yang ekstrim ketika tinggal bersama,
kaum Yahudi dan kaum Nasrani dan yang lainnya. Dan juga mereka bukan menjadi orang-orang yang ekstrim kiri. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu seperti apa? Mereka yang berlebihan, menganggap semua orang kafir itu musuh. Ini yang dipelopori oleh kaum radikalisme. Menganggap orang kafir semuanya musuhnya, tanpa pandang bulu, gebiah uyah, ya, apa gebiah uyah? Pukul rata begitu. Ya. Kemudian ekstrim kiri sebaliknya, yaitu mereka yang menjadikan atau mereka meyakini bahwa semua agama sama. Dan ini dipelopori oleh kaum liberalisme begitu. Ya. Nah, kita melihat kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana di dalam bermuamalah dan juga di dalam kita meyakini akidah di dalam Islam, yaitu kaidah yang ke-34 disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Surat apa? Al-Baqarah ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan kaum Yahudi serta kaum Nasara tidak akan pernah ridho kepada engkau ya Muhammad sampai engkau mengikuti jalan mereka. Sampai engkau mengikuti jalan mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa ada sikap yang jelas bagi seorang muslim. Sikap yang jelas ini yang hendaknya ditanamkan dalam diri setiap muslim. Jangan menjadi seorang yang ekstrim kanan dan juga jangan menjadi orang yang ekstrim kiri berlebihan. Ya. Kenapa demikian? Dari penggalan yang pertama, Rasul hidup di masyarakat yang bukan hanya kaum muslimin. Kemudian diambil dari ayat yang mulia ini ada sikap. Sikap yang jelas yang harus ditanamkan. Sehingga orang yang tadi disebutkan antara yang berlebihan dalam ekstrim kanan yang dipelopori oleh kaum radikalisme, yang mereka menyamakan semua orang kafir itu sama, musuh. Nah, ini enggak benar. Ini tidak benar. Tidak membedakan mana orang kafir harbi, mana kafir dhimmi, mana kafir musta'man, mana kafir mu'ahad. Ada orang kafir yang memang jadi musuh kita, ada. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang memang menyerang kaum muslimin. Itu musuh. Tapi ada kaum kafir yang memang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, tinggal bermasyarakat dengan kaum muslimin, ini namanya kafir dhimmi. Dan ini nggak boleh diingkari karena tadi kita sebutkan Rasul tinggal di Madinah bukan hanya kaum muslimin. Bahkan kaum Yahudi juga banyak. Ada kaum Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Ini suku-suku besar Yahudi semua di Madinah kala itu. Kemudian juga ada yang namanya kafir musta'man.
yang mendapatkan jaminan aman. Misalnya orang kafir yang datang ke negeri muslim dengan jaminan keamanan. Apa jaminan keamanan? Itu paspor, visa, itu kan jaminan keamanan. Itu nggak boleh diganggu. Nggak boleh, oh ini kan orang kafir, ambil aja uangnya. Nggak boleh. Ya, nah orang-orang yang terkadang ekstrim ini tidak membedakan. Kemudian juga ada yang namanya kafir mu'ahad. Orang-orang kafir yang sedang ada perjanjian damai. Dan ini juga nggak boleh diganggu. Ya. Pertama. Kemudian yang kedua tadi, ekstrim yang berlebihan, ekstrim kiri. Apa itu? Yang menyamakan semua agama sama. Nah ini yang ekstrim berlebihan lagi. Ya. Semua agama sama. Ya. Namanya juga liberal, bebas. Ya. Semua agama sama. Ente agamanya apa Pak? Muslim. Besok apa? Ya Muslim. Katanya sama. Gantian dong. Ya. Nah ini yang berlebihan. Ya. Mereka berpendapat nikah beda agama boleh. Ini yang ekstrim kiri. Mereka mengatakan, ya, bebas mengucapkan hari raya kepada non-muslim, nggak apa-apa, bebas. Nah, ini ekstrim kiri, berlebihan. Sampai pengajiannya aja di mana? Titik-titik. Nah, ini yang disebut dengan liberal, ekstrim kiri. Maka umat Islam harusnya kita melihat kaidah tadi. Kaidah yang pertama atau kaidah yang ke-34 ini yang diambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-120 agar kita memahami bahwa apa? Ini Allah yang mengabarkan. Ya, Allah yang mengabarkan kepada kita. Ya. Berarti ketika Allah yang mengabarkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan kaum Nasara tidak akan pernah ridho kepada engkau ya Muhammad sampai kalian mengikuti mereka. Pertama ini harus kita tanamkan. Ya. Tetapi jangan sampai tadi ekstrim. Ya, berlebihan atau apa? Ya, kanan, ya ekstrim kanan dan kiri, tidak. Maka kita apa? Nanti kita sebutkan bagaimana harusnya seorang itu di dalam Islam itu bertoleransi. Sebagaimana Rasul dan kaum muslimin dahulu bertoleransi. Apakah toleransinya kebablasan seperti tadi? Menganggap semua agama sama? Nah, ini udah kebablasan. Atau yang sebaliknya, selain kaum muslimin, orang kafir musuh. Ini juga kebablasan. Ini juga kebablasan. Nah, di sini harus mengambil hati-hati. Pertengahan. Dan pertengahan ini yang harus diikuti dan dijalani ada petunjuknya. Enggak sembarangan. Karena minggir dikit sudah bahaya. Minggir kanan atau minggir kiri ini sudah bahaya. Ya, sama-sama nyemplungin kemana? Kesesatan. Ya, bukan nyemplungin ke got. Kalau nyemplung got masih mending, ini nyemplungin ke kesesatan. Ya. Ayat tadi Allah yang mengabarkan kepada kita, maka wajib kita percaya. Kenapa kalau nggak percaya bahaya loh. Allah yang mengabarkan kita wajib percaya bahwa ada kaum yang memang apa tidak ridho kepada kaum muslimin sampai kaum muslim mengikuti mereka. Ya. Kemudian juga para ulama menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang karakter dua kaum ini, sifat-sifatnya secara rinci, hakikat-hakikatnya, bagaimana muamal atau bagaimana sifat mereka kepada kaum muslimin, itu disebutkan paling rinci dalam surat Al-Baqarah. Rinci. Ya.
Dan ayat tadi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat ini turun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Rasul ngajak, ya, Rasul dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik ngajak mereka mau beriman enggak. Kalau enggak juga Rasul enggak memaksa. Karena ayat tadi turun setelah kapan? Setelah Rasul apa? Setelah Rasul mulai berdakwah di Madinah. Ya. Tetapi mereka menolak, mereka enggan, mereka apa? Enggak mau. Dan ini juga tidak ada paksaan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Surat apa? Al-Baqarah ayat 109. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah sebutkan tentang karakter mereka dahulu, di mana Rasul mengajak mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian besar dari ahli kitab, sebagian besar, berarti ada yang memang enggak. Sebagian besar dari ahli kitab, dari kaum Yahudi dan Nasara, menginginkan agar kaum muslimin itu kembali kepada kekafiran. Kenapa? Jadi begini, dahulu kaum Yahudi dan Nasara itu sudah duluan di Madinah. Kemudian banyaklah mulai kaum muslimin satu persatu yang masuk Islam. Tambah banyak. Kala itu mereka nggak senang. Kala itu mereka tidak senang dengan orang-orang Madinah yang mulai mendapat hidayah, masuk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketidaksenangan ini memunculkan sifat hasad. Apa sifat hasad mereka? Rasul ngajak mereka juga agar beriman, mereka nggak mau. Mereka nolak, ya. Tetapi mereka menginginkan orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru beriman, pengen mereka kembali lagi. Jangan kayak sekarang sudah pada masuk Islam, mereka menginginkan agar kaum muslimin itu murtad begitu. Kenapa? Kufaron hasada, karena ada hasad. Ya. Karena dengki yang timbul dari mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran yang Allah datangkan. Begitu pula ya, ahlul kitab yang datang setelahnya, sifatnya Pak Allah sebutkan, karena ayat ini bukan cuma waktu itu, tetapi juga ke zaman ke zaman, karena sifat karakter rinci hakikatnya seperti itu. Tetapi ingat, tidak semua, tapi banyak, begitu maknanya. Tetapi apa? Banyak. Makanya Allah tadi wadda kathirun min ahlil kitab, ada sebagian dari ahlul kitab, ya. Baik itu Yahudi ataupun Nasara, sebagian ada yang mereka nggak senang begitu dengan keimanan, ya. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini sikap yang jelas. Sehingga dengan itu jangan sampai keyakinan yang ada di dalam ayat 120 tadi surat Al-Baqarah harus kita ingat benar, harus kita yakini benar. Jangan sampai pudar, jangan sampai pudar cuman gara-gara slogan toleransi. Nah, gitu maknanya. Ini pertengahan, ya. Jangan sampai gara-gara slogan
atau anggapan itu toleransi dalam beragama sampai akhirnya kebablasan. Tidak ada jarak, tidak ada yang namanya keyakinan bahwa sudah berbeda keyakinan. Bukan berarti kita ketika berbeda keyakinan akhirnya kayak ekstrim kanan yang pertama, pukul rata, gebiah uyah. Bukan juga begitu. Terus bagaimana toleransi bentuknya di dalam Islam kepada non-muslim? Nah, ini yang kita akan bahas. Ya, pentingnya agar kita mengetahui. Ya, kadang-kadang kalau orang nggak belajar itu bingung. Yang benar mana? Kok orang itu ya ketika melakukan suatu perbuatan yang dianggap baik, dianggap itu adalah bagian dari agama. Ngebom orang yang gak jelas syahid, jihad, matinya mati syahid, sangit kali, apa sangit? Jadi apa jamaah? Kemudian yang kedua juga ketika nggak memahami tentang kaidah ini, akhirnya kebablasan yang kedua. Sudah tidak ada jarak lagi, dianggap sama. Maka toleransi dalam Islam bukan berarti bukan berarti kita kebablasan sampai akhirnya yang Allah kabarkan dalam ayat tadi hilang pudar. Ya, karena ini kalau miring sedikit sudah bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri. Ya. Terus bagaimana bentuknya di dalam seorang bertoleransi? Harus diingat bahwa agama Islam ini syariat yang paling tahu benar tentang toleransi. Manusia yang paling tahu tentang toleransi itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul tinggal di Madinah? Tadi kita dari awal kita sampaikan Rasul tinggal di Madinah enggak sendirian. Sudah ada yang lainnya juga di situ. Apakah Rasul di situ ribut? Kan juga enggak. Kecuali kalau ada sebab itu beda lagi. Terus bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita di dalam toleransi kepada non-muslim agar kita jangan sampai terjatuh kepada ekstrim kanan dan kiri? Pertama adalah membiarkan non-muslim itu merayakan hari rayanya, hari besarnya tanpa diganggu dan diusik. Ini yang pertama. Ya. Jadi nggak boleh diganggu. Mereka punya keyakinan silakan. Mereka punya keyakinan apa? Monggo. Mereka mau merayakan hari besarnya silakan. Jangan diganggu. Diganggu dengan apa? Kadang-kadang ada apa? Menteror. Nah ini nggak boleh. Ekstrim kanan. Atau jatuh ke ekstrim kiri. Ngapain? Boleh mengucapkan selamat hari rayanya. Ini ekstrim kiri. Maka tengah-tengahnya yang Rasul ajarkan kepada kita gimana? Kita membiarkan mereka untuk merayakan hari besarnya, merayakan hari rayanya tanpa diganggu, apalagi diusik. Biarkan, jangan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasul tanpa adanya ekstrim kanan dan kiri. Ya. Karena Rasul tinggal di Madinah itu enggak sebentar. Kemudian juga hidup. Rasul juga hidup di tempat yang bukan kaum muslimin aja. Dan mereka pun sudah biasa kaum ahlul kitab merayakan hari rayanya. Pernah dengar Rasul itu ganggu? Enggak boleh di sini ngerayain hari raya selain muslim. Enggak ada. Tetapi juga Rasul nggak mengucapkan hari rayanya. Nah ini pertengahan, jadi harus ikhwah. Ini sangat penting karena ini kalau ketika minggir sedikit ini sudah bahaya karena menyangkut akidah. Karena menyangkut akidah. Ya.
Mereka mau merayakan hari apa, hari besarnya, atau mereka mau mereka meyakini tentang keyakinannya, monggo. Terus dasar kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kalian agama kalian, bagi kalian keyakinannya begitu, silakan. Ya. Ya, kita pun tidak apa? Ya, Rasul pun nggak ada sejarahnya maksa biar masuk Islam, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Nah, ini jadi ketika ya pemahaman itu penting, jamaah. Pemahaman itu penting. Karena seringkali pemahaman yang tidak pas akan menyeret seseorang kepada ekstrim kanan dan kiri. Ya. Dan ini sangat apa? Sangat bahaya. Nah, jadi yang pertama itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk toleransi yang kedua? Bentuk toleransi yang kedua kepada non-muslim diperintahkan untuk berbuat baik. Diperintahkan untuk berbuat baik. Tetapi ingat, jangan juga apa? Kebablasan. Apa maknanya ketika kebablasan? Ya, akhirnya sudah tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Pengajian di titik-titik, ini namanya apa? Sudah nggak ada batasan lagi. Ya. Kemudian agama semuanya sama, ini sudah nggak ada batasan. Bagus kalau pengen menghormati, tapi nggak begitu caranya. Nggak ada aturan dan kaidahnya. Ya. Terus bagaimana kita berbuat baik kepada mereka? Berbuat baik secara umum. Ya, menolong orang yang orang non-muslim yang kesusahan, ditolong. Lagi tenggelam, tolong, ya ditolong. Jangan ditanya dulu, ente agamanya apa? Ya, tenggelam lah. Ya. Apalagi coba lihat KTP-nya, loh lagi tenggelam, ngeluarin KTP, ditolong. Kalau lagi kesusahan nggak usah melihat, nggak usah melihat apa agama, tetapi ketika kesusahan ditolong, dan itu yang dicontohkan Rasul. Bentuk toleransinya. Ya, apalagi orang-orang miskinnya nggak apa-apa dibantu. Ya. Walaupun ada, kalau memang ada orang-orang muslim ya dia lebih utama, tapi juga bukan melarang membantu orang-orang non muslim yang memang kesusahan, kesulitan. Mungkin barangkali ketika dibantu dia masuk Islam, kan kita nggak tahu. Orang muslim baik ya. Di mana yang seagama dengan saya kurang perhatian, tuh orang muslim baik, masuk Islam aja. Nah, begitu. Atau orang-orang tua, para wanita yang kesusahan hidupnya boleh dibantu. Ya. Nah, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Surat apa? Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Bentuk toleransi agar kita tahu benar. Harus kita mendudukan di mana arahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Tidak dilarang, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka non-muslim, tidak dilarang. Selama mereka tidak memerangi kalian dan mereka tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik. Lihat ya. Ini bentuk toleransi. Makanya kalau ada orang mengatakan orang Islam tuh nggak toleransi, orang Islam paling toleransi. Ya, coba lihat ya, kalau ada orang non muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, itu dijamin aman. Nggak ada pernah dengar kita ada orang non muslim lewat ke kampung muslim terus dia
terus diteriakin belum sunat, belum sunat, belum sunat, ya nggak ada, bener. Bentuk toleransi nggak ada, orang pernah ngomong begitu, orang kan nggak bentuk toleransi. Tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, antabarruhum untuk berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim dan adil kepada mereka. Ya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ya. Dan ayat ini turun disebutkan kala Asma bintu Abi Bakar. Ya, Asma bintu Abi Bakar. Ketika itu ibunya itu orang kafir. Ya. Ibunya apa? Orang kafir. Kemudian ketemu. Ibunya ini selalu menghina umat Islam kala itu. Menghina, mencaci. Ya. Kemudian apa? Asma bintu Abi Bakar datang ke Rasul dan bertanya, bagaimana sikap saya nih ke orang tua saya yang orang kafir ini yang suka menghina. Turun ayat tadi. Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi, selama mereka tidak mengusir kalian. Ya. Bahkan Rasul sampai pernah mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Tetangga ini umum. Bahkan kalau seandainya tetangganya non muslim pun mereka mendapatkan hak untuk diperlakukan dengan baik. Mereka punya hak untuk kita berbuat baik. Hak bertetangga. Ya. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baik kepada tetangga. Umum. Ya, tetangganya harusnya berbuat baik. Ya. Kayak kesusahan, kesulitan, rumahnya apa, kebakaran, ya dibantu. Jadi jangan sampai menjadikan apa? Ya tadi. Ya, jadi orang yang ya apa? Yang ekstrim kanan dan kiri. Bahaya. Orang yang sakit, ya barangkali butuh bantuan, ya dibantu. Ya, Rasul sampai mengatakan wa fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Orang yang menolong orang yang sakit dan masih hidup akan dapat pahala. Ya. Wa fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Orang yang menolong, ya, menolong apa makhluknya, diantaranya manusia, ya, dia dapat pahala. Jangankan manusia, hewan aja apa, ketika ditolong itu aja dapat pahala, apalagi manusia. Tanpa apa? Tanpa melihat agamanya, tanpa melihat keyakinannya, mereka membutuhkan bantuan, dibantu. Ini bentuk toleransi. Tetapi ingat dalam keyakinan tadi, ini ada pemisah. Jangan dicampur. Mereka punya keyakinan diri, ya monggo kita punya keyakinan diri, ya sudah. Apalagi dalam agama kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka meyakini keyakinannya mereka paling benar, silakan. Ya. Nah, kemudian toleransi di antara yang diajarkan kepada kita oleh Nabi adalah menyambung kerabat. Seandainya kerabatnya non muslim, itu apa? Diperintahkan untuk disambung. Bukan malah dijauhin, tapi tetap untuk disambung. Ya. Tadi contohnya Asma bintu Abi Bakar. Ya. Itu kan bentuk toleransi. Ya. Bentuk apa? Toleransi. Menyambung kerabat. Walaupun belum beriman atau belum apa masuk Islam, ataupun mungkin dia sampai seandainya sampai meninggalnya pun tidak masuk Islam, tetap dalam kekerabatan itu enggak terputus. Dalam kekerabatan tidak terputus. Ya.
Kamu sekarang kan udah masuk Islam, udah kita putus jadi saudara. Enggak. Orang Islamnya juga enggak boleh. Kamu kan enggak mau ngikut agama saya, enggak mau masuk Islam, kita putus. Ini juga enggak. Nah, begitu. Ya. Jadi apa? Ada yang namanya tetap menjalin hubungan. Ya. Kemudian diantaranya juga boleh memberi hadiah. Boleh. Jadi bukan berarti orang kafir terus sejauh-jauhnya, enggak boleh. Umar itu pernah mengirimkan baju ya sebagai hadiah untuk saudaranya, dan saudaranya itu di Mekah dan kala itu masih musyrik. Kemudian dia masuk Islam. Ya. Boleh juga ya untuk apa? Saling membantu, menasehati ya. Bahkan juga bisa mendatangkan kebaikan ketika mereka melihat orang muslimnya itu akhlaknya baik. Dan tidak sedikit banyak dari mereka ya, dari orang-orang tadi kaum Yahudi wan Nasor dan yang lainnya itu masuk Islam dengan sukarela. Kenapa? Karena melihat apa? Melihat akhlaknya orang-orang muslim yang baik. Kemudian menarik mereka untuk masuk Islam. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, walaupun Rasul nggak maksa mereka, banyak mereka masuk Islam dengan sukarela karena melihat apa? Melihat kebaikannya Nabi. Rasul orangnya jujur, amanah, orangnya baik, ya, baunya wangi, senang masuk Islam dengan sukarela. Cuman kita ini pas nggak begitu. Makanya pernah Rasul disebutkan dalam hadis Nabi, ya, sebutkan hadisnya dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, anna gulaman Yahudiyan kana yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridah. Rasul itu pernah punya pembantu dari orang Yahudi. Kalau orang kafirnya yang jadi pembantu. Kalau sekarang banyak kebalik. Banyak kebalik. Muslimnya yang jadi pembantunya. Rasul pernah menjadikan orang Yahudi sebagai pembantu. Ya, pemuda ini, anak muda. Famarido, kemudian orang Yahudi ini sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Rasul datang nengokin. Rasul datang nengokin karena mungkin dia sebagai apa? Pernah jadi pembantunya Rasul. Rasul datang nengok. Sampai di rumahnya, ya, ya mungkin ada pembicaraan yang lain. Kemudian sampailah Rasul ngajak masuk Islam. Faqala Nabi aslim. Kamu masuk Islam. Lagi sakit, suruh masuk Islam. Orang yang sakit ini, orang Yahudi ini ngelihat bapaknya karena ada bapaknya di situ. Lagi sakit berat. Fanadhara ila abihi, dia pun ngelihat bapaknya. Ketika Rasul mengatakan, kamu masuk Islam. Dia nggak langsung jawab tapi ngelihat bapaknya. Faqala lahu ati Abul Qasim. Bapaknya ngomong jamaah, kamu taati Muhammad. Kamu masuk Islam dengan mentaati Muhammad. Kira-kira bapak yang nyuruh anaknya ngikut agamanya Rasul, nyuruh masuk Islam, kira-kira Rasul sudah dikenal belum sama bapaknya? Sudah belum kira-kira? Sudah benar. Kenal banget. Karena nggak mungkin kalau nggak kenal Rasul itu nggak mungkin masuk Islam ngikutin agama Muhammad. Ya, nggak mungkin. Sehingga di sini apa? Karena bapaknya nyuruh anaknya yang orang Yahudi tadi, ati Abul Qasim, ikuti Muhammad, masuk Islam kamu. Padahal bapaknya dia orang Yahudi. Berarti kan memang Rasul itu sudah dikenal orang benar-benar yang akhlaknya baik. Maka akhirnya apa? Dia pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh di depan bapaknya. Setelah dia syahadat dan sekitar beberapa menit meninggal.
meninggal, belum sholat, belum puasa, belum baca Quran. Kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka. Lihat. Belum sholat, belum puasa, belum baca Quran. Tapi Rasul mengatakan segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dari api neraka. Nah, yang bisa kita ambil dari sini, kira-kira Rasul sudah dikenal baik belum sama bapaknya? Sudah. Nah, kalau kita ketika nengok orang non-muslim, mungkin kita kalau ngomong begitu belum tentu hasilnya sama. Aslim, masuk Islam, ente utang aja belum bayar misalnya, gitu kan. Ya, tapi Rasul itu ya memang sudah dikenal dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Kalau ini orang Yahudi, ada kaum Nasrani, diantaranya Adas. Dan ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Adas ini orang alimnya Nasrani yang hidup di Taif. Ketika Rasul habis diusir dari Taif, dia ngelihat Nabi. Kemudian apa? Ngomong ke majikannya, karena setelah diusir dari kota Taif, Rasul duduk di bawah pohon. Karena ketika itu terluka, habis dilemparin batu. Adas ini seorang Nasrani. Kemudian majikannya ngomong, kamu ambilkan anggur itu di kebun, kasih tuh orang, kasihan bener tuh. Ya, karena berdarah, Rasul habis diusir, duduk di bawah pohon. Akhirnya Adas ini dia datang bawa anggur. Ya dikasih, ini dari majikan saya. Kemudian Rasul ngambil anggur. Kemudian bismillah. Mengucapkan bismillah, mau makan. Adas ini ngaget. Ini ucapan ini bukan ucapan sembarangan ini. Ya. Dia ngomong langsung habis ngasih anggur tadi, ngomong, ini bukan ucapan sembarangan ini. Rasul juga kaget. Berarti kamu tahu tentang ucapan bismillah? Engkau dari mana? Engkau dari mana? Kata Rasul. Maka Adas ini mengatakan, min Ninawa. Saya dari negeri yang namanya Ninawa. Kemudian Rasul mengatakan, min qaryati Saleh. Ya. Min qaryati Yunus. Berarti engkau dari kampungnya Nabi Yunus. Tahu benar akhirnya Adas. Loh, kok tahu kamu tentang kampung kami jauh? Tentang namanya Ninawa, yaitu tempat kampungnya Nabi Yunus, kok kamu tahu? Dan ini enggak aneh, ini di Jaziratul Arab. Kemudian Rasul mengatakan, li'annahu nabiyyun wa ana nabiyyun. Li'annahu nabiyyun wa ana nabiyyun. Karena Yunus itu adalah nabi dan saya juga seorang nabi. Langsung seketika itu masuk Islam. Orang Nasrani. Ya, Rasul enggak nyuruh masuk Islam, enggak. Ya, tetapi karena sukarelanya. Oleh karena itu, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka buktikan Islam itu adalah agama yang berakhlak baik, berbudi luhur, amanah, jujur, tepat janji, sehingga kita tahu bagaimana di dalam bersikap, di dalam kita bermuamalah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa dijawab. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu pada zaman Rasul di Madinah itu bermacam-macam kaum dan umat. Walaupun antara kaum Yahudi dan Nasrani itu lebih banyak Yahudinya. Apakah sampai hari ini? Pertama, mereka kaum Yahudi satu persatu meninggalkan, kaum per kaum meninggalkan Madinah. Ya. Satu persatu dari kaum mereka yang dulu pernah tinggal di Madinah, mereka meninggalkan kota Madinah. Ya. Terus bagaimana, apakah hari ini ada? Ya mungkin ada, tetapi secara asal tanah itu adalah yang Allah muliakan. Dan kalau seandainya ada, suatu saat nanti akan pergi. Suatu saat nanti akan pergi, karena itu tempat khusus bagi kaum muslimin. Dan nanti pada hari kiamat, ya, di antara tanda hari kiamat, Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah. Dan di situ sudah nggak ada, ya tidak ada orang kecuali mereka orang muslim di situ. Ya. Dan ini sudah terjadi pada zaman Rasul. Mereka satu persatu pergi. Apa alasannya pergi? Pertama, mereka contohnya seperti kaum Yahudi dari Bani Qainuqa. Mereka sudah tinggal duluan. Kenapa mereka pergi meninggalkan Madinah? Mereka mengingkari perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi pada tahun kedua, atau disebutkan tahun-tahun antara 1 dan 2, ya, dan mengatakan tahun ketiga mereka melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi. Ya. Akhirnya enggak terjadi karena, ya, Rasul disampaikan oleh malaikat Jibril kaum Bani Qainuqa ini akan membunuh. Ya, tapi akhirnya pun mereka diusir. Kemudian yang kedua, suku besar yang kedua adalah suku Bani Nadir. Bani Nadir ini juga sama. Bani Nadir ini juga sama. Apa yang mereka lakukan adalah mereka melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin di Madinah. Ya, sehingga mereka pun akhirnya meninggalkan kota Madinah. Ya, disebabkan karena mereka bersekutu dengan kaum musyrikin, ya, bersekutu dengan kaum musyrikin, ya, untuk apa? Untuk memerangi kaum muslimin, berkhianat. Ini yang kedua. Padahal sudah ada perjanjian dan barang-barang tinggal di Madinah, jaga perdamaian, jaga keamanan, dan ada piagamnya. Piagam Madinah itu ada, sampai hari ini pun masih ada. Tapi mereka melanggar. Yang ketiga, kaum Yahudi yang ketiga, Bani Quraidah. Setelah beberapa tahun gantian orang ini. Karena memang sifat yang Allah sebutkan ada. Bagaimana kaum Quraidah ketika kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan dari Quraisy, sehingga kaum muslimin buat parit, ya, buat lubang yang dalamnya itu 3,5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 6 kilometer. Karena dikepung dan jumlah kaum muslimin sedikit, ya, 6 kilo. Lah Bani Quraidah yang ada di dalam Madinah malah berkhianat. Ngapain mereka? Nyerang kaum muslimin dari dalam, mengambil kesempatan. Nih kaum musyrikin lagi nyerang dari luar, kita perangi kaum muslimin dari dalam, mumpung. Akhirnya ketika kaum musyrikin kalah, ya, pulang, tinggallah kaum Yahudi nih yang tadi menyerang dari dalam. Ini pun akhirnya diusir dari Madinah. Dan doanya Rasul, ya, dikabulkan, ya, bahwa nanti, ya, akan datang di mana waktu orang-orang Yahudi akan pergi dari Madinah, dari Jaziratul Arab. Bahkan nanti sampai hari kiamat pun sudah apa? Ya, tanda-tanda hari kiamat mereka, ya, tidak ada di kota Madinah. Kenapa? Karena ini kota yang Allah muliakan. Bahkan Dajjal pun tidak masuk ke kota Madinah. Allahu a'lam. Itu Pak. Nah.
Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Cukup? Nah, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.